Bab 00457. Kebetulan, mereka sudah dekat bahkan saat kamu masih di ruang Elchu. Tangan Leon mengepal di atas selimut. Meski tidak bisa berdiri, hatinya masih bergejolak. Luka karena pengkhianatan Clarissa dan musuhnya Davin, tidak hanya menghancurkan hatinya tapi juga harga dirinya. Apa mereka ada rencana lain? Suara Leon terdengar pelan, tapi kali ini tidak ada nada putus asa di sana. Yang terdengar hanyalah amarah yang terpendam. Rafa mengangguk, lalu duduk di kursi di samping ranjang Leon. Sejauh ini, dari data yang kukumpulkan, mereka bersama mempunyai rencana untuk menjatuhkanmu, yang mana Davin yang memang sudah lama menaruh dendam denganmu. Merasa kini adalah waktu yang tepat, ditambah lagi Clarissa lebih memilihnya. Dan sekarang Clarissa mendukung sepenuhnya rencana Davin. Leon menutup mata. Hatinya perih, tapi kali ini bukan untuk menangis. Justru dari kepedihan itu, mulai tumbuh tekad. Kata-kata Naila dan mamanya kembali terngiang di kepalanya. Kamu tidak sendiri. Kamu harus bangkit. Terima kasih, Rafa, ucap Leon akhirnya. Mulai sekarang, aku tak mau lagi dikasihani. Aku harus kembali, dengan cara apapun. Rafa tersenyum lega mendengar ucapan itu. Itu yang ingin aku dengar dari kamu. Aku, Naila, Tante Gabi, semua ada untukmu, Leon. Tapi perjuangan ini tetap harus kau yang pimpin. Jangan biarkan Clarissa dan Davin tertawa di atas kehancuranmu. Leon menatap Rafa. Tatapan yang dulunya kosong, kini mulai berubah. Ada bara kecil yang menyala, menandakan awal kebangkitan seorang pria yang pernah runtuh, namun tak akan menyerah. Aku akan kembali. Bukan karena dendam. Tapi karena aku ingin membuktikan, bahwa aku bukan pria lemah yang bisa mereka injak sesuka hati. Rafa berdiri dan menepuk bahu Leon perlahan. Dan ketika waktunya tiba, aku akan berada di barisan paling depan untuk menyaksikan mereka tumbang. Keduanya terdiam, namun dalam diam itu, terbentuk tekad dan kesepakatan. Luka mungkin belum sembuh, tapi semangat untuk bangkit telah kembali. 58. Pagi menyapa kediaman keluarga Mahesa dengan langit yang cerah dan angin sejuk yang menyusup lembut ke celah jendela. Setelah kejadian semalam, ledakan amarah Leon yang membuat semua orang cemas, suasana rumah tampak lebih tenang. Seperti sedang mencoba bernapas lega. Langkah ringan Naila terdengar menyusuri koridor lantai atas. La membawa nampan kecil berisi segelas air dan beberapa obat yang memang rutin dikonsumsi Leon. Sesampainya di depan kamar Leon, Naila mengetuk pelan sebelum masuk. Pintu kamar terbuka sedikit, dan Naila mengintip dengan hati-hati. Leon masih terbaring di ranjang, namun matanya terbuka, menatap langit-langit tanpa ekspresi. La seperti tengah hanyut dalam pikirannya sendiri. Tuan sudah bangun, sapa Naila lembut, sambil melangkah pelan ke dalam ruangan. Senyumnya hangat, penuh ketulusan, meski sorot matanya tetap memancarkan kehati-hatian. Leon menoleh perlahan, menatap Naila. La tak menjawab, hanya mengangguk kecil. Matanya mengamati wajah gadis itu sekilas, lalu turun ke bagian leher Naila. Bekas merah sanar masih terlihat di sana. Luka yang ditinggalkan oleh tangannya sendiri. Cekikan yang terjadi semalam dalam ledakan emosinya. Luka yang jauh lebih menyakitkan dari apapun yang mungkin ia alami secara fisik. Naila mengikuti arah pandang Leon, lalu buru-buru merapikan kerah bajunya sambil tersenyum tipis, mencoba mengalihkan suasana. Apa Tuan ingin langsung mandi pagi ini? Tanyanya dengan suara ringan, seolah tak terjadi apapun sebelumnya. Leon mengangguk sekali lagi, masih tanpa sepatah kata. Naila paham, mungkin Leon belum siap bicara banyak.
La mendekat, membantu Leon perlahan duduk, lalu memindahkannya ke kursi roda dengan hati-hati. Gerakan Naila lembut namun terlatih, seperti biasa. Setelah membantu Leon ke kamar mandi, Naila menunggunya di dekat pintu. Beberapa menit kemudian, setelah Leon selesai dan mengenakan pakaian bersih, Naila masuk kembali untuk merapikan rambut Leon yang masih basah. Dengan sisir di tangan, ia menyisir perlahan rambut Leon yang mulai tumbuh rapi. Tangannya terampil, lembut. Di sela kesunyian itu, tiba-tiba suara berat Leon memecah keheningan. Maaf. Naila terhenti. Matanya membulat pelan, namun ia tak langsung menoleh. La hanya berhenti menyisir, lalu diam beberapa detik. Aku minta maaf, Naila. Kali ini suara Leon terdengar lebih jelas. Tidak bergetar, tapi juga tidak sekeras biasanya. Kalimat itu keluar dengan jujur, nyaris seperti pengakuan dosa yang berat. Naila tersenyum pelan, lalu menatap Leon dengan penuh kelembutan. 59. Tuan tidak perlu meminta maaf. Naila tahu, kejadian semalam bukan karena Tuan menginginkannya. Naila mengerti, semua ini pasti berat untuk Tuan. Naila hanya ingin tetap di sini. Untuk membantu Tuan melewati semuanya. Tatapan mereka bertemu sejenak. Tak ada kata yang keluar, tapi dalam diam itu ada pengakuan, ada pengertian, dan ada rasa yang tidak bisa dijelaskan. Leon akhirnya menunduk sedikit, seolah merelakan egonya runtuh untuk sesaat. Kalau begitu, bagaimana kalau kita turun sarapan, Tuan? Naila bertanya dengan senyum kecil, mencoba mencairkan suasana. Leon mengangguk, kali ini dengan ekspresi sedikit lebih tenang. Naila segera mendorong kursi rodanya menuju lift di koridor samping. Mereka turun bersama ke lantai bawah. Begitu pintu lift terbuka, suara langkah tergesa terdengar mendekat. Gabi ibu Leon langsung berdiri dari sofa dan menghampiri mereka. Sayang, bagaimana keadaanmu? Mama kira kamu akan sarapan di atas saja, ucapnya dengan nada khawatir, namun diselipkan kehangatan seorang ibu yang tak pernah lelah mencemaskan anaknya. Leon menatap mamanya dan memberi senyuman kecil. Aku baik-baik saja, Ma. Sudah jauh lebih baik. Gabi menghela napas lega dan meraih tangan Leon, menggenggamnya erat. Syukurlah, Mama benar-benar khawatir setelah semalam. Ma, aku akan lebih kuat. Aku janji. Leon menjawab tenang, dan kali ini ucapannya terdengar lebih penuh tekad daripada sebelumnya. Mereka pun menuju ruang makan bersama. Naila bergerak cekatan, menyiapkan sarapan Leon, memastikan semuanya sesuai kebutuhan nutrisinya. Leon hanya memperhatikan Naila dari jauh. Ada ketenangan dalam gerakan gadis itu, seperti seorang penyembuh luka tak kasat mata. La bukan hanya suster, tapi seseorang yang mulai berarti. Entah sejak kapan. Gabi ikut duduk dan mengajak mereka berbincang ringan. Suasana meja makan kali ini terasa berbeda, lebih hangat, lebih hidup, seolah secercah harapan benar-benar mulai menyusup ke dalam hari-hari Leon yang kelam. Setelah menyelesaikan sarapan bersama, suasana terasa sedikit lebih tenang. Leon terlihat lebih damai, meski masih belum banyak bicara. Sesekali tatapannya jatuh ke arah Naila, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang belum sempat terucap. Saat mereka masih duduk di ruang makan, Leon perlahan menoleh pada Naila. Naila, ayo bawa aku ke taman belakang. Aku ingin menghirup udara segar, ucapnya pelan namun jelas. Naila mengangguk cepat. Baik, Tuan. 60. Dengan sigap, Naila mendorong kursi roda Leon menuju taman belakang. Cuaca di luar sangat bersahabat. Sinar matahari menyentuh lembut kulit mereka,
angin sepoi-sepoi menyapu dedaunan yang mulai gugur, dan aroma bunga yang bermekaran menenangkan hati siapapun yang menikmatinya. Sesampainya di taman, Naila bertanya dengan lembut, "Tuan mau berjalan-jalan mengelilingi taman atau duduk saja di sini?" Leon menatap sekeliling sebentar, lalu menunjuk kursi panjang yang berada di sudut taman. "Ke sana saja," katanya singkat. Naila mengangguk dan mendorong kursi roda Leon ke arah yang ditunjuk. Setelah sampai, seperti biasa, Naila berdiri di samping Leon dengan penuh hormat. Namun kali ini, Leon menoleh padanya dan berkata, "Duduklah di sini." Leon menunjuk kursi panjang di sampingnya. Naila tampak ragu. "Tidak apa-apa, Tuan. Saya berdiri saja." Namun Leon menggeleng pelan. "Aku memintanya." "Duduklah, Naila." Dengan sedikit sungkan, Naila pun duduk perlahan di samping Leon. Mereka terdiam sejenak, menikmati suasana taman. Lalu, Leon berbicara dengan nada serius yang jarang Naila dengar darinya. "Naila, aku ingin minta maaf," katanya sambil menatap lurus ke depan. "Aku tahu. Kata maaf tidak akan cukup untuk menebus apa yang kulakukan semalam. Aku menyakitimu. Dan sejujurnya, aku sendiri tak bisa memaafkan diriku atas itu. Tapi, aku berterima kasih karena kamu masih di sini, dan masih menemaniku. Mulai sekarang, aku akan berusaha untuk bangkit. Aku ingin melupakan masa lalu dan menjalani hari dengan lebih baik." Naila menoleh, menatap wajah Leon yang serius dan tulus. Ada semburat emosi di matanya, tapi ia tetap tersenyum lembut. "Saya percaya, Tuan," ucap Naila dengan nada yakin. "Saya tahu luka di masa lalu tidak mudah dilupakan, tapi saya percaya. Dengan hati yang kuat dan niat yang tulus, Tuan pasti bisa melewatinya. Hidup Tuan belum berakhir. Masih banyak hal yang bisa Tuan perjuangkan, dan Tuan tidak sendiri. Ada orang-orang yang peduli pada Tuan, termasuk saya." Leon menoleh perlahan. Matanya menatap Naila lama, dalam diamnya ia merasa kalimat itu seperti pelukan hangat bagi hatinya yang beku selama ini. Beberapa menit berlalu dalam diam. Namun ketenangan itu terusik oleh raut gelisah di wajah Naila. Leon menyadarinya. "Kau kenapa?" tanya Leon lembut. Naila ragu sejenak, lalu menjawab pelan, "Maaf, Tuan. Saya hanya ingin meminta izin." Leon mengangkat alis. "Izin untuk apa?" "Saya ingin menelepon ayah saya," jawab Naila pelan. "Biasanya saya hanya menitip pesan lewat Bibi sebelum tidur, tapi saya merasa ingin mendengar suara ayah langsung." Leon tersenyum kecil. "Kupikir tadi masalah besar." "Tentu saja kamu boleh menelepon ayahmu. Silakan." Mendengar itu, Naila segera bangkit dan kembali ke dalam rumah untuk mengambil ponselnya yang tertinggal di 61 kamar. Leon hanya memperhatikannya dari kejauhan, dan entah kenapa, hatinya terasa hangat. Tak lama kemudian, Naila kembali dengan ponsel di tangan. Lah duduk kembali di kursi taman sambil mencari kontak Bibi di daftar panggilan. Leon melirik dan bertanya, "Kenapa melakukan panggilan biasa? Sebaiknya video call langsung, supaya kamu bisa lihat wajah mereka." Naila tersenyum. "Baik, Tuan." La pun melakukan panggilan video. Tak lama, layar menampilkan wajah Bibi Naila yang tersenyum hangat. "Selamat pagi, Bibi," sapa Naila ceria. "Pagi, Nak. Bagaimana kabarmu?" "Naila baik, Bi. Ini, Naila cuma ingin menyapa ayah. Beliau ada."
Wajah Bibi berpindah dan menampakkan ayah Naila yang langsung tersenyum begitu melihat putrinya. Percakapan berlangsung hangat, penuh tanya kabar dan candaan kecil. Leon yang duduk di samping Naila, memperhatikan semuanya dalam diam. Namun di balik sorot matanya, ada kehangatan yang tak bisa disembunyikan. Sesuatu dalam dirinya mulai berubah. Setelah panggilan selesai, Naila menoleh pada Leon. "Terima kasih, Tuan, sudah mengizinkan saya," katanya tulus. Leon tersenyum. "Mulai sekarang, kamu harus membawa ponselmu kemanapun kamu pergi. Jika sewaktu-waktu ayahmu menelepon, kamu bisa langsung mengangkatnya." Naila mengangguk, haru menyelimuti hatinya. La mulai melihat sisi lain dari sosok yang selama ini dianggap keras dan dingin. Ternyata, di balik itu semua, Leon memiliki hati yang sangat lembut. Mereka pun kembali mengobrol ringan, sesekali tertawa kecil saat Naila menceritakan kenakalan masa kecilnya bersama sang ayah. Namun tanpa mereka sadari, dari sudut rumah, seseorang sedang memperhatikan mereka dengan tatapan tajam dan penuh kebencian. Kenapa wanita itu masih saja bertahan di sini? Seharusnya dengan kejadian semalam dia sudah pergi, gumamnya pelan dengan mata menyipit. Saat ia masih berdiri memperhatikan dari balik pilar taman, tiba-tiba suara keras mengejutkannya. "Apa yang kamu lakukan di situ?" La menoleh. Ternyata Bibi Eli berdiri tak jauh darinya, menatap dengan tajam. Aku hanya membersihkan sekitar sini, Bi," jawabnya terbata. "Kalau begitu cepat selesaikan pekerjaanmu. Jangan banyak melamun." Bibi Eli lalu pergi, meski ia tahu pasti bahwa perempuan itu bukan sedang bekerja, tapi sedang mengawasi tuannya dengan tatapan mencurigakan. 3:62 Setelah Bibi Eli menjauh, perempuan itu menggertakkan giginya. "Dasar wanita tua, mengganggu saja." Gerutunya pelan sambil kembali melirik ke arah Leon dan Naila yang masih berbicara akrab. 63. Beberapa hari telah berlalu sejak malam di mana Leon kembali tenggelam dalam ledakan emosinya. Insiden memecahkan cermin dengan tangan kosong masih jelas dalam ingatan Naila. Tetapi kini, suasana jauh lebih tenang. Leon menunjukkan kemajuan yang cukup pesat. Terapi yang rutin, dukungan dari orang-orang terdekat, serta kehadiran Naila yang setia merendampinginya perlahan membuahkan hasil. Leon tampak mulai bisa mengendalikan emosinya. Hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia kembali mengambil alih perannya sebagai pemimpin Mahesa Group. Pagi itu, di dapur rumah keluarga Mahesa, Naila tengah menata sepiring camilan dan segelas minuman hangat kesukaan Leon. La melakukannya dengan hati-hati dan penuh perhatian seperti biasa. Namun, sebelum ia sempat membawa nampan itu ke kamar Leon, suara sinis menghentikan langkahnya. "Masih betah aja kamu di sini?" tanya Lisa. Nada bicaranya jelas menyiratkan provokasi. "Kamu nggak takut? Gimana kalau Tuan Leon ngamuk lagi? Bisa-bisa kamu akan mengalami hal yang lebih dari kemarin." Naila menoleh perlahan, tidak terkejut mendengar pertanyaan seperti itu. La sudah sering mendengar bisik-bisik di belakangnya, tapi kali ini Lisa menyampaikannya secara langsung. "Aku sudah tahu sejak awal seperti apa kondisi Tuan Leon," jawab Naila tenang. "Nyonya Gabi menjelaskan semuanya sebelum aku mulai bekerja di sini. Jadi, aku memang sudah menyiapkan diri. Dan tidak, aku tidak takut." Lisa menyipitkan mata. La tidak suka melihat Naila begitu tenang dan percaya diri. Bilang aja kamu betah karena pengin deket-deket sama tuan muda. Siapa tahu bisa naik status, kan?" Naila tersenyum, senyuman kecil yang justru membuat Lisa semakin geram. "Kalau kamu mau menganggapnya seperti itu, silakan saja. Tapi satu hal yang pasti,
Aku di sini karena aku bekerja. Tugasku adalah merawat Tuan Leon, dan tentu saja aku harus dekat dengannya. Itu bagian dari pekerjaanku. Kata-kata Naila tegas, namun tetap sopan. La tidak membalas dengan kemarahan, tapi dengan keyakinan dan keberanian. Lisa menggertakkan gigi, merasa kalah dalam adu kata. Dalam hatinya, ia cemburu karena Naila bisa dengan mudah berada di sisi Leon, pria yang diam-diam ia sukai. 2. Dasar sok suci. Gumam Lisa sebelum pergi, melengos dengan kesal. Naila menghela napas sebentar, lalu kembali fokus pada tugasnya. La membawa nampan dan melangkah menuju lantai atas. Tanpa ia sadari, di balik rak buku di dekat dapur, Bibi Eli berdiri menyaksikan perbincangan mereka. Wanita parubaya itu tersenyum kecil, kagum dengan keteguhan hati Naila. Gadis ini bukan orang sembarangan, gumamnya pelan. Tidak mudah ditindas, dan tetap sopan. Sesampainya di kamar Leon, Naila langsung mengetuk pelan sebelum masuk. Leon sedang duduk di kursi roda dekat jendela, menikmati cahaya pagi. "Kenapa lama sekali?" tanya Leon tanpa menoleh, suaranya datar tapi jelas menyiratkan rasa penasaran. "Maaf, Tuan," jawab Naila sambil berjalan mendekat. "Tadi saya sempat berbincang sebentar dengan Lisa di dapur." 64. Leon hanya mengangguk pelan. La tidak bertanya lebih jauh. Naila pun segera meletakkan camilan dan minuman di meja kecil di samping kursi Leon. "Saya bawakan camilan kesukaan Tuan. Hangat dan masih segar," ucap Naila sambil duduk di kursi dekat tempat Leon. "Terima kasih," balas Leon singkat. Setelah beberapa saat hening, Naila kembali membuka suara. "Maaf, Tuan, saya ingin menanyakan sesuatu. Bagaimana keadaan tangan Tuan sekarang? Apakah masih terasa nyeri?" Leon menoleh perlahan, lalu mengangkat tangan kirinya yang sempat terluka akibat memukul cermin. Luka itu kini telah mengering, hanya menyisakan bekas merah samar di permukaan kulit. "Sudah tidak sakit?" "Sudah mengering," jawabnya singkat. "Syukurlah," ucap Naila lega. "Saya sempat khawatir. Waktu itu lukanya cukup dalam." "Sepertinya kamu memang orang yang suka khawatir," kata Leon pelan, namun kali ini nadanya bukan ketus seperti biasanya. Ada ketulusan terselip di dalamnya. Naila tersenyum kecil. "Mungkin memang begitu, Tuan. Tapi saya hanya ingin memastikan jika Tuan benar-benar pulih." Leon menatap Naila dalam diam. Gadis itu selalu tahu cara menyampaikan sesuatu tanpa menghakimi. La hadir bukan untuk menyembuhkan dengan obat, tapi dengan ketulusan yang tulus dan tanpa pamrih. "Terima kasih, Naila," gumam Leon akhirnya. Malam itu, suasana makan malam di rumah keluarga Mahesa terasa lebih hangat dari biasanya. Leon duduk tenang di kursi rodanya, sementara Naila duduk di sebelahnya seperti biasa, siap membantunya jika dibutuhkan. Gabi duduk di seberang meja, sesekali mencuri pandang ke arah putranya yang terlihat jauh lebih tenang dan stabil dibanding beberapa hari sebelumnya. Sambil menikmati hidangan, Leon tiba-tiba membuka suara. "Ma, besok aku akan kembali ke kantor," ucapnya tenang namun penuh ketegasan. Gabi yang sedang memotong ayam di piringnya langsung menghentikan gerakannya. Matanya membelalak, campuran antara terkejut dan haru. "Benarkah, sayang? Kamu sudah benar-benar siap?" tanyanya penuh kekhawatiran namun juga harapan. Leon mengangguk pelan. "Aku sudah memikirkannya, Ma. Aku merasa lebih baik sekarang. Lagi pula Naila akan ikut bersamaku. Jadi Mama tak perlu terlalu khawatir." 65.
Naila yang namanya disebut spontan menoleh dan tersenyum kecil. Lah hanya mengangguk sopan, tak ingin terlalu menonjolkan diri. Aku akan tetap mendampingi Tuan Leon selama di kantor. Jangan khawatir, Nyonya. Gabi menghela napas lega, senyum hangat menyelimuti wajahnya. Kalau memang itu yang kamu inginkan, Mama akan selalu mendukungmu, sayang. Mama hanya ingin kamu melakukan semua ini karena kamu siap, bukan karena merasa terpaksa. Leon menatap ibunya dalam-dalam. Tenang saja, Ma. Aku tidak akan memaksakan diri. Tapi kali ini, aku ingin mencobanya, kembali menata hidupku. Terima kasih, Ma, tambahnya tulus. Bagi Gabi, malam itu terasa begitu berarti. Setelah sekian lama melihat putranya terpuruk, akhirnya ada secercah harapan yang nyata. Makan malam itu menjadi saksi perubahan yang mulai tumbuh kembali dalam diri Leon. Setelah makan malam dan obrolan ringan, Leon naik ke lantai atas dengan bantuan Naila yang seperti biasa mendorong kursi rodanya. Saat mereka sampai di kamar, Leon langsung meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Rafa, katanya begitu sambungan tersambung. Besok aku kembali ke kantor. Di seberang sana, Rafa nyaris menjatuhkan gelas yang baru saja ia ambil. Serius, Leon? Kamu nggak bercanda, kan? Tanyanya, hampir tidak percaya. Leon tersenyum tipis. Sejak kapan aku pernah bercanda soal pekerjaan? Rafa tertawa lega. Astaga, akhirnya juga. Aku senang dengar itu. Besok aku bakal datang pagi-pagi ke rumah. Kita berangkat bareng, ya? Baik. Sampai besok, ucap Leon singkat, lalu memutuskan panggilan. Keesokan paginya, suasana di rumah keluarga Mahesa terasa sedikit berbeda. Semangat pagi terasa lebih cerah, seakan menyambut perubahan besar yang akan dimulai hari ini. Leon sudah rapi dengan setelan jas warna abu gelap yang disiapkan oleh Naila. Meskipun masih duduk di kursi roda, wibawa dan ketampanannya tidak berkurang sedikitpun. Ada aura pemimpin yang perlahan kembali terpancar dari dirinya. Naila yang berdiri di belakangnya tampak bangga. Lah memperhatikan setiap detail, memastikan rambut Leon tertata rapi dan dasinya tidak miring. 66. Semua sudah siap, Tuan. Semoga hari ini berjalan lancar, ucapnya lembut. Leon menatap dirinya di cermin, lalu tersenyum kecil. Terima kasih, Naila. Untuk semuanya. Sementara itu, di ruang makan bawah, Gabi sedang menunggu mereka sambil menikmati teh hangat. Tak lama kemudian, terdengar suara salam dari arah pintu depan. Selamat pagi, Tante. Sapa Rafa ceria sambil masuk dengan langkah mantap. Gabi menoleh dan tersenyum melihat Rafa. Pagi sekali kamu datang, Rafa, katanya sambil meletakkan cangkir tehnya. Lia, Tante. Saya semangat sekali. Rasanya seperti mimpi Leon akhirnya kembali ke kantor, ujar Rafa penuh antusias. Gabi ikut tersenyum, meski ada sedikit kekhawatiran dalam sorot matanya. Tapi kamu tetap harus perhatikan Leon baik-baik, Rafa. Tante tahu dia terlihat lebih baik, tapi tetap saja. Dia baru mulai bangkit. Siap, Tante. Saya akan selalu berada di sisinya dan memastikan semuanya baik-baik saja, jawab Rafa dengan penuh keyakinan. Obrolan mereka terhenti saat Leon muncul dari lift, didorong oleh Naila. Penampilan Leon yang rapi dan berwibawa membuat seisi ruangan terdiam sejenak. Selamat pagi, Nyonya, sapa Naila ramah. Selamat pagi, Naila. Selamat pagi, sayang. Sambut Gabi dengan suara sedikit bergetar.
Matanya berkaca-kaca melihat putranya yang tampak seperti Leon yang dulu. Leon hanya tersenyum dan mengangguk. "Ayo, kita mulai hari baru," ucapnya pelan, namun penuh tekad. Dan pagi itu menjadi awal yang baru bagi Leon, bagi Naila, dan bagi keluarga Mahesa. 67. Pagi itu, suasana di kantor pusat Mahesa Group berjalan seperti biasa. Para karyawan sudah mulai sibuk dengan pekerjaan mereka, beberapa tengah bercengkerama ringan sambil menikmati kopi pagi, dan yang lainnya mempersiapkan laporan untuk rapat mingguan. Namun, tak lama kemudian, suasana di depan gedung utama berubah drastis. Sebuah mobil mewah berhenti tepat di pelataran. Mobil tersebut adalah kendaraan khusus untuk Leon. Para pegawai yang melihat mobil itu langsung menghentikan aktivitas mereka. Beberapa mulai saling menatap penuh tanda tanya, beberapa lainnya bahkan berbisik-bisik antusias. Apakah itu benar-benar mobil Tuan Leon? Jangan-jangan beliau kembali hari ini. Pintu mobil terbuka perlahan. Rafa keluar lebih dulu, lalu Naila, dan akhirnya Leon muncul dengan kursi roda, mengenakan setelan jas rapi yang membuat wibawanya tetap terpancar, meskipun tidak berdiri tegak seperti dulu. Langkah mereka menuju pintu utama disambut hening, lalu berubah menjadi bisik-bisik kekaguman dan kegembiraan. Benar. Itu Tuan Leon. Astaga, akhirnya beliau kembali ke kantor. Walaupun masih di kursi roda, tapi lihat betapa karismatiknya beliau. Leon melintasi lobi dengan ekspresi tenang. Wajahnya tetap datar seperti biasa, tanpa senyum ataupun reaksi berlebihan. Namun, tatapannya tajam, menunjukkan bahwa serenangatnya belum padam. Meski dalam kondisi yang belum pulih sepenuhnya, dia tetap pemimpin yang disegani. Beberapa karyawan memberanikan diri menyapa. "Selamat pagi, Tuan Leon. Senang sekali melihat Anda kembali," sapa seorang staf wanita dari divisi humas. Leon menoleh singkat dan mengangguk sopan. "Pagi," ucapnya singkat, namun cukup untuk membuat hati pegawai itu berbunga-bunga. Sementara itu, Naila yang mendorong kursi roda Leon berusaha tetap tenang, meskipun matanya tak henti memandang sekeliling. Ini adalah pertama kalinya dia masuk ke dalam kantor Mahesa Group, dan dia benar-benar takjub. Bangunan megah ini terdiri dari belasan lantai dengan desain modern, kaca-kaca tinggi berbingkai elegan, dan dekorasi interior yang mencerminkan kemewahan serta profesionalisme. La sempat menelan ludah, berusaha menyesuaikan diri dengan atmosfer yang sangat berbeda dari lingkungan yang biasa ia datangi. Sungguh perusahaan sebesar ini dipimpin oleh Tuan Leon. Batinnya kagum. 68. Mereka sampai di depan pintu lift eksklusif yang hanya digunakan oleh jajaran direksi. Rafa menekan tombolnya, lalu menoleh ke arah Leon. "Kita langsung ke lantai 20, ruang rapat direksi. Beberapa kepala divisi sudah menunggu," katanya. Leon mengangguk tanpa banyak bicara. Saat pintu lift terbuka, mereka masuk, dan Naila tetap berada di belakang Leon, memastikan semua berjalan lancar. Namun tanpa mereka sadari, dari sudut lobi seorang tampak memotret Leon dan Naila secara diam-diam menggunakan ponselnya. Begitu berhasil mengambil gambar, dia buru-buru mengirimkan foto itu ke seseorang melalui aplikasi hijau. Sesampainya di lantai 20, lantai yang hanya diakses oleh direksi dan para eksekutif penting, mereka disambut oleh Kirana, sekretaris pribadi Leon yang telah lama bekerja dengannya. Kirana berdiri di depan ruang kerja Leon dengan ekspresi gugup. Entah mengapa, melihat bosnya kembali setelah sekian lama membuat jantungnya berdegup lebih cepat. "Selamat pagi, Tuan Leon. Saya senang Anda kembali ke kantor," ucap Kirana, mencoba terdengar tenang walau suaranya sedikit bergetar. Leon menatapnya sebentar, lalu mengangguk pelan.
Aku hanya datang untuk bekerja. Tak ada yang perlu dikhawatirkan, Kirana. Wanita itu tersenyum kaku dan buru-buru menunduk. Melihat Naila yang sejak tadi diam dan tampak canggung, Leon menoleh sedikit ke arahnya. Kau tidak perlu tegang begitu, Naila. Santai saja, kau anggap saja seperti di rumah, katanya dengan suara rendah tapi menenangkan. Naila tersenyum kecil, walau wajahnya masih menyiratkan rasa tak nyaman. Maaf, Tuan, saya hanya belum terbiasa berada di tempat seperti ini. Leon mengangguk tipis. Aku mengerti. Tapi kau tak perlu khawatir, selama kau bersamaku, tak ada yang bisa menyakitimu. Rafa kemudian menghampiri Leon dan berbisik. Rapat akan segera dimulai. Semua kepala divisi sudah menunggu di ruang rapat. Leon menoleh ke arah Naila. Kau bisa menunggu di ruanganku. Tidak perlu ikut ke ruang rapat. Aku dan Rafa akan mengurus sisanya. Namun sebelum Naila bisa menjawab, Kirana tiba-tiba menyela. Kalau tidak keberatan, saya bisa menemani Naila di sini, Tuan. Leon menatap Kirana sejenak, lalu mengangguk. 69. Baik. Pastikan dia nyaman. Leon kemudian diarahkan oleh Rafa menuju ruang rapat. Suara roda kursi Leon terdengar bergema di lorong kantor yang sepi itu. Sementara Naila masih berdiri di tempatnya, mencoba menenangkan diri dan menyerap segala kejadian yang baru saja ia alami. Di sebuah apartemen mewah di pusat kota, suasana hening tiba-tiba pecah oleh suara getar dari ponsel Clarissa yang tergeletak di atas meja kaca. La sedang bersantai di sofa panjang sambil menikmati secangkir kopi hangat. Dengan santai, ia meraih ponselnya dan membuka pesan masuk. Begitu melihat gambar yang terkirim, ekspresi wajah Clarissa berubah drastis. Matanya membulat sempurna, tubuhnya menegang, dan cangkir di tangannya nyaris terjatuh dari genggaman. Leon, dia kembali ke kantor. Gumamnya lirih, hampir tak percaya. Pandangan Clarissa terpaku pada foto yang menampilkan Leon sedang memasuki gedung Mahesa Group, duduk di atas kursi roda, didampingi oleh dua orang, salah satunya adalah seorang wanita yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Seharusnya dia masih meratapi nasibnya yang cacat itu, ucap Clarissa pelan, suaranya mengandung ketidaksenangan yang nyata. Bukankah dia seharusnya mengurung diri, tenggelam dalam kesedihan karena aku meninggalkannya? La menatap gambar itu dalam-dalam. Ada rasa kesal yang menjalar di dadanya. Bukan hanya karena Leon tampak tenang dan percaya diri, tapi juga karena ada wanita lain di sisinya sekarang. Entah kenapa, hatinya terasa panas. Davin, Yareng sejak tadi duduk di seberang sambil menatap layar laptop, menoleh karena menangkap perubahan ekspresi kekasihnya. Ada apa, sayang? Wajahmu berubah drastis. Panik begitu, kenapa? Tanya Davin sambil berjalan menghampiri Clarissa. Clarissa mengangkat wajahnya, lalu menunjuk layar ponselnya. Leon, dia sudah kembali ke perusahaan. Barusan seseorang mengirimiku foto ini. Davin mengambil ponsel Clarissa dan menatap layar dengan seksama. Foto itu jelas, Leon yang masih tampan dan berwibawa meski ini menggunakan kursi roda. Di sampingnya, wanita cantik mendorong kursinya dengan wajah yang tampak perhatian. Tidak ada ekspresi sedih atau terpuruk di wajah Leon. Justru sebaliknya, ia terlihat tenang dan dingin, seperti dulu. Aku tidak mengerti, lanjut Clarissa dengan nada kecewa. Kabar terakhir yang kudengar, dia tidak bisa menerima keadaannya. Dia mengurung iri berhari-hari, bahkan tidak mau bertemu siapapun. Apalagi setelah aku meninggalkannya. Tapi sekarang, lihatlah. Dia kembali seolah tidak terjadi apa-apa.
Dan, siapa wanita itu? Perawatnya. Tidak mungkin, gayanya terlalu berbeda. Davin tersenyum tipis, memutar ponsel ke arahnya dan menatap wajah Clarissa yang masih menunjukkan ekspresi tak terima. 70. Kau cemburu? Tanyanya dengan nada santai namun tajam. Apaan sih? Tentu saja tidak. Balas Clarissa cepat, nyaris terlalu cepat. Aku hanya penasaran. Siapa yang mau dengan pria cacat seperti dia? Tapi, ya, dia kaya, dan uang bisa membeli segalanya, kan? Davin mengangkat alis, menyandarkan punggung ke sofa dengan tenang. Lucu. Karena dulu, kau rela mengejar-ngejar pria cacat itu, sindirnya pelan, sengaja menusuk. Clarissa mendengus, lalu menoleh dengan senyum sinis. Please, Davin. Jangan ungkit masa lalu. Aku sudah memilihmu, kan? Kau lebih dari cukup dibanding Leon. Kau sehat, tampan, cerdas, dan yang terpenting, kau tahu caranya mempemainkan kekuasaan. Ucapan Clarissa disertai kedipan genit, tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang terasa berbeda. La tidak benar-benar tenang. Melihat Leon bersama wanita lain, bangkit dari keterpurukannya, membuatnya merasa terganggu. Davin menatapnya dalam diam. Senyum sinis terulas di bibirnya. Lihatlah, Leon. Kau pikir kau menang karena kembali. Tidak. Permainan ini baru dimulai. Dalam hati Davin, dendamnya tumbuh semakin dalam. La menatap gambar Leon dalam ponsel itu dengan pandangan penuh rencana. Mulai sekarang, satu persatu aku akan mengambil semua yang menjadi milikmu. Dan lihatlah. Wanita yang dulu kau cintai sepenuh hati, sekarang sudah menjadi milikku. Akan kupastikan kau menyesal selamanya. Clarissa menatap keluar jendela, namun pikirannya masih tertinggal pada satu hal. La membenci kenyataan bahwa pria itu bisa kembali berdiri, meski secara harfiah tidak, dengan kepala tegak, dan bersama wanita lain yang mungkin kini menggantikan posisinya. Sementara itu, dua hati yang dipenuhi rencana licik dan dendam tersembunyi kini mulai bergerak. Mereka tak menyadari bahwa cinta sejati tidak bisa dikalahkan oleh kebencian, dan karma selalu punya caranya sendiri untuk kembali pada siapapun yang pantas mendapatkannya. 71. Episode 19 Luka, Sorotan, dan Sikap Tenang. Hari itu menjadi awal baru bagi Leon Mahesa. Setelah sekian lama menghilang dari peredaran, kini ia kembali menapakkan eksistensinya sebagai pemimpin Mahesa Group. Meski tubuhnya tak lagi sempurna seperti dulu, karisma dan kewibawaan pria itu tetap utuh. Kursi roda yang menopangnya tak mampu menghapus aura kepemimpinannya. Rapat yang ia pimpin pagi ini berlangsung dengan tertib dan tegas. Para petinggi perusahaan duduk di sekeliling meja panjang ruang rapat utama, memperhatikan setiap kalimat yang keluar dari mulut Leon. Sikapnya tenang, tatapannya tajam, dan semua keputusan yang ia ambil mencerminkan bahwa ia masih pemimpin sejati. Tidak ada rasa kasihan yang ia harapkan. Tidak ada keluhan yang ia keluarkan. Leon tetaplah Leon yang dulu tegas, cerdas, dan penuh karisma. Menjelang senja, jam kantor pun usai. Suasana di lantai eksekutif mulai lengang. Naila bersiap dengan tugas barunya yang kini tidak hanya mendampingi Leon di rumah, tapi juga mengurus segala keperluannya di luar rumah, termasuk menemaninya pulang dari kantor. Hari ini adalah hari pertama Naila menjalani tugas itu. Di sisi lain, ini juga hari pertama bagi seluruh karyawan Mahesa Group melihat wanita muda yang mendorong kursi roda sang CEO. Sejak pagi, bisik-bisik tentang Naila tidak berhenti terdengar. Leon dan Naila pun keluar dari gedung perusahaan dengan mobil khusus yang telah dimodifikasi demi kenyamanan Leon.
Supir pribadi keluarga Mahesa telah siap membawa mereka pulang. Dan Rafa ikut serta ke dalam mobil tersebut. Karena mobil Rafa ada di rumah Leon. Mobil meluncur pelan di antara padatnya jalanan ibu kota. Di dalam kabin yang nyaman, suasana hening sesekali dipenuhi obrolan ringan antara Rafa dan supir. Leon hanya duduk diam, menatap keluar jendela sambil berpikir, sedangkan Naila duduk di sampingnya, sesekali melirik keadaan Leon, memastikan pria itu baik-baik saja. Tiba-tiba, Rafa mengerutkan kening saat membuka ponselnya. Baru saja menerima tautan dari grup rekan media yang ia kenal. Leon. Rafa menoleh pelan, namun tidak langsung menyampalkan. Memilih menyimpannya dulu untuk nanti. Begitu tiba di kediaman keluarga Mahesa, Leon langsung diarahkan masuk ke dalam oleh Naila dan Rafa. Dengan sigap, Naila membantu mendorong kursi roda Leon hingga ke ruang tengah. Naila, kau bisa ke kamarmu dulu. Istirahat dan bersihkan diri. Aku dan Rafa ada hal yang perlu dibicarakan, ucap Leon sambil menatap sekilas ke arah wanita itu. Baik, Tuan, jawab Naila sopan, lalu segera berjalan ke lantai atas menuju kamarnya. Setelah Naila pergi, Rafa pun mendorong Leon menuju ruang kerja pribadi pria itu yang terletak di dalam kamar. Setelah memastikan pintu tertutup, Leon bertanya, "Ada apa, Rafa? Dari tadi kau terlihat menahan sesuatu. Seperti ada hal penting yang ingin kau bicarakan." 72. Rafa menarik napas dalam-dalam, lalu mengeluarkan ponselnya. Membuka salah satu artikel yang baru saja dirilis media online. Begini, Leon, saat di mobil tadi, aku menerima berita ini, ucap Rafa, memperlihatkan layar ponselnya ke arah Leon. Leon menyipitkan mata, membaca judul yang cukup provokatif. Leon Mahesa kembali ke kantor dengan seorang wanita misterius. Apakah dia kekasih baru sang CE0? Di bawah judul itu terpampang foto dirinya bersama Naila saat keluar dari gedung Mahesa Group. Beberapa komentar di kolom bawah menyudutkan keadaannya. Ada yang mempertanyakan kapasitasnya sebagai pemimpin karena kondisinya saat ini, ada pula yang meragukan wanita yang bersamanya. Leon membaca sekilas, lalu menghela napas pelan. Tanpa menunjukkan emosi berlebih, ia berkata datar, biarkan saja. Itu pasti ulah orang-orang yang tidak menyukaiku. Mereka mencoba menjatuhkanku dengan cara murahan seperti ini. Rafa terkejut, tidak menyangka Leon bisa menanggapinya dengan tenang. Kau, tidak marah? Tanyanya hati-hati. Leon menggeleng pelan. Tidak semua hal harus ditanggapi dengan emosi, Rafa. Jika aku marah setiap kali orang menjelekkan aku, maka aku tak akan pernah tenang. Biarkan mereka bicara. Waktu akan membuktikan siapa yang layak, siapa yang tidak. Rafa tersenyum kecil. Senang melihat sahabatnya sudah jauh lebih tenang dan dewasa. Namun ia tahu, masalah ini bisa berkembang. Kalau begitu, bagaimana dengan Naila? Tanya Rafa lagi. Dia juga masuk dalam berita ini. Kalau tidak ada penjelasan, bisa jadi Naila ikut terseret dan dibicarakan macam-macam. Leon terdiam sejenak. Tatapannya mengarah ke jendela, menatap langit senja yang mulai berubah warna. Aku tahu, ucapnya pelan. Untuk Naila, nanti akan aku jelaskan sendiri. Tapi bukan sekarang. Aku ingin menunggu sampai saat yang tepat. Rafa mengangguk. Paham, jika Leon sudah bicara seperti itu, artinya pria itu punya rencana sendiri. Baiklah. Kalau begitu aku pamit dulu. Hari ini cukup melelahkan, ujar Rafa sambil berdiri. Leon mengangguk, hati-hati di jalan. Dan terima kasih, Rafa, sudah ada di sisiku.
Rafa hanya tersenyum, lalu meninggalkan ruangan itu. Di lantai atas, Naila baru saja keluar dari kamar mandi setelah membersihkan diri. La berdiri di depan cermin, menyisir rambutnya pelan. Meski tak mendengar apapun tentang berita itu, hatinya terasa tidak tenang. La tahu, berjalan di sisi pria seperti Leon akan selalu membawa perhatian. Dan perhatian itu tak selalu baik. Namun satu hal yang Naila yakini, selama Leon masih membutuhkannya Naila akan tetap berdiri di samping Leon, apapun yang terjadi. 73. Malam itu udara di kediaman Mahesa terasa lebih tenang dari biasanya. Usai mandi, Leon kembali ke kamarnya. Kursi rodanya berhenti di depan cermin besar, menampilkan sosok pria berwibawa yang kini tak lagi berjalan di atas kedua kakinya. Tapi malam ini, tak ada lagi tatapan benci atau kecewa pada bayangan dirinya. Yang ada hanya kesadaran bahwa ia masih memiliki kendali atas hidupnya. Naila mendekat perlahan dengan handuk kering di tangannya. Dengan gerakan lembut dan hati-hati, ia mulai mengeringkan rambut Leon. Setiap helai rambut yang disentuhnya seakan menjadi penghubung antara dua hati yang masih malu-malu menyadari keberadaan satu sama lain. Leon diam sejenak, menikmati ketenangan yang ditawarkan momen itu. Suara handuk yang menyentuh rambut, aroma sabun yang masih melekat, dan kehadiran Naila, semuanya membuat suasana terasa hangat. Naila, aku ingin menanyakan sesuatu, suara Leon terdengar pelan tapi jelas. Naila berhenti sebentar, menatap Leon dari cermin. Ada apa, Tuan? Tanyakan saja, ujarnya lembut, lalu melanjutkan tugasnya. Leon menatap cermin, bukan melihat dirinya, tapi menatap pantulan wajah perempuan yang kini begitu dekat dengannya. Kalau ada orang-orang di luar sana yang menjelekkanmu karena kau terus berada di sisiku dengan kondisiku seperti ini, apa yang kau rasakan? Naila serempat terdiam. Tangannya ikut berhenti mengeringkan rambut Leon. La menunduk sejenak, mencoba memilih kata dengan hati-hati. Kalau menurut saya, selama Tuan tidak merasa terganggu, ya biarkan saja. Mereka hanya bisa berasumsi. Mereka tidak benar-benar tahu seperti apa keadaan kita sebenarnya. Leon menoleh sedikit. Keningnya mengernyit. Kenapa kau justru memikirkan perasaanku? Seharusnya aku yang khawatir. Itu kan berita yang menyudutkanmu, bukan aku. Naila tersenyum samar. Tuan, saya di sini untuk membantu Tuan, bukan untuk menambah beban. Kalau saya menunjukkan bahwa saya terganggu, bukankah itu justru akan membuat Tuan makin merasa bersalah dan akhirnya mungkin kembali menutup diri? Nada suaranya pelan, tapi penuh ketulusan. La menatap Leon dengan pandangan yang tenang, penuh rasa peduli yang tak dibuat-buat. Leon terdiam. Hatinya terasa hangat, dan untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa benar-benar dipahami. Tak ada rasa kasihan di mata Naila, hanya rasa hormat dan kejujuran. Dan itu membuat Leon merasa dihargai sebagai manusia seutuhnya. Aku tidak tahu, kenapa setiap kali bersamamu, aku merasa lebih tenang, gumam Leon, nyaris tak terdengar. Namun Naila mendengarnya. La hanya tersenyum pelan dan kembali mengeringkan rambut Leon dengan lembut. 74. Kalau begitu, biarkan saya tetap berada di sisi Tuan, selama Tuan mengizinkan. Leon hanya menatap cermin. Tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya, tapi senyum tipis yang terukir di sudut bibirnya sudah cukup menjawab segalanya. 75. Malam mulai larut, namun suasana kamar Leon masih diterangi lampu temaram. Di sisi tempat tidur, Naila sedang membereskan meja kecil sambil sesekali melirik Leon yang baru saja menyelesaikan obatnya. Hari ini cukup melelahkan,
tapi juga terasa berbeda, lebih ringan, lebih hangat. Leon yang sudah bersandar di sandaran ranjang, menatap Naila dengan sorot mata yang tenang. "Naila," panggilnya pelan. Naila menoleh, langkahnya terhenti. "Ada apa, Tuan?" Leon diam sejenak, lalu berkata, "Besok setelah pulang dari kantor, kita langsung ke rumah sakit, ya?" Naila mengerjapkan mata, seolah ingin memastikan ia tidak salah dengar. "Benarkah, Tuan?" Wajahnya langsung memancarkan antusiasme yang tak bisa disembunyikan. "Tentu saja. Saya akan siapkan semua keperluannya. Semoga dengan Tuan rutin menjalani terapi, Tuan bisa segera pulih seperti dulu. Dan Tuan bisa buktikan pada mereka yang pernah meremehkan bahwa Tuan sudah bangkit." Leon tersenyum kecil. Nada suara Naila yang penuh semangat membuatnya merasa dihargai. "Aku yang mau berobat, tapi kamu yang paling senang," ucap Leon sambil tertawa kecil. "Tentu saja, Tuan," jawab Naila tulus. "Saya ikut senang karena Tuan akhirnya mau membuka diri. Saya percaya, Tuan bisa sembuh. Dan saya akan selalu dukung itu." Leon hanya menatapnya beberapa detik, tanpa berkata apa-apa. Tapi dalam hatinya, kalimat Naila barusan lebih dari sekadar dukungan, itu adalah semangat hidup yang perlahan mulai kembali ia temukan. Beberapa saat kemudian, Naila berpamitan untuk kembali ke kamarnya dan Leon pun memejamkan mata. "Entah esok akan seperti apa, tapi semoga esok lebih baik dari hari ini," ucap Naila dalam hati sebelum benar-benar menutup pintu kamar Leon. Keesokan paginya, meja makan dipenuhi aroma hangat dari masakan yang menggugah selera. Seperti biasa, mereka menikmati sarapan bersama Mama Gabi, Leon, dan Naila. Dalam suasana hangat itu, Leon membuka percakapan. "Ma, nanti sepulang kantor aku mau langsung ke rumah sakit." Mama Gabi menoleh dengan wajah bahagia. "Mama doakan kamu, sayang. Semoga semua berjalan lancar dan kamu segera sembuh." Leon tersenyum, "Terima kasih, Ma." Setelah sarapan selesai, Naila menyiapkan kursi roda dan membantu Leon bersiap. Mereka pun berangkat menuju kantor seperti biasa. Hari itu di kantor berjalan cukup padat. Aktivitas berlangsung seperti biasa, namun Leon tampak lebih bersemangat. 76. Dari hari-hari sebelumnya, semua karyawan mulai menyadari perubahan positif pada atasannya yang dulu tertutup dan dingin, kini mulai membuka diri dan kembali aktif. Tanpa terasa, jam kantor usai. Beberapa karyawan berpamitan satu persatu, dan Leon pun segera bersiap. Perjalanan ke rumah sakit ditempuh dengan tenang. Naila yang menyetir sesekali mencuri pandang ke arah Leon yang tampak memikirkan sesuatu. Namun tak ada satupun kata yang keluar dari mulut mereka. Mungkin masing-masing sedang menyimpan harapan. Setibanya di rumah sakit, Naila mendorong kursi roda Leon masuk ke lobi utama. Beberapa dokter dan perawat yang mereka lewati menyapa Leon dengan ramah. "Selamat sore, Tuan Leon." Leon membalas sapaan mereka dengan senyuman tipis. Saat Naila hendak berhenti di bagian pendaftaran, Leon menahan. "Tak perlu daftar. Langsung saja ke ruangan seperti biasa." "Baik, Tuan," jawab Naila, mendorong kursi roda menuju ruang terapi. Setibanya di sana, seorang asisten dokter menyambut mereka dengan senyum ramah. "Selamat datang kembali, Tuan Leon. Silakan masuk." Tak lama kemudian, seorang dokter pria keluar dari ruang dalam. "Hari ini datang sendiri, Tuan?" tanyanya ramah. Leon menoleh ke arah Naila, lalu berkata, "Tidak, saya datang bersama teman saya." "Naila."
Naila hanya tersenyum sopan dan menundukkan kepala memberi saran pada sang dokter. Dokter pun mulai melakukan pemeriksaan pada kaki Leon. Setiap gerakan, tekanan, dan respons diperhatikan dengan saksama. Naila mendampingi di sisi Leon, memperhatikan dengan penuh perhatian dan kesabaran. Hari itu, bukan hanya pemeriksaan biasa. Tapi hari di mana Leon benar-benar mengambil langkah pertamanya menuju kesembuhan. Berikut ini adalah versi yang telah direvisi dan diperhalus dari cerita yang kamu tulis, dengan tetap menjaga alur cerita sebelumnya agar tetap konsisten dan tidak keluar jalur. Di sebuah ruang VVIP restoran mewah, senja menemani dua insan yang sedang menikmati suasana sore. Clarissa duduk anggun di seberang Davin, kekasih barunya. Di depannya tersaji hidangan mahal, namun sejak tadi ia hanya memainkan sendok dalam gelas minumannya. Davin yang memperhatikan gelagat Clarissa mengangkat alis, lalu membuka suara dengan nada menggoda, namun syarat penyelidikan. Kamu kelihatan gak bersemangat, Clar. Jangan-jangan, kamu lagi kepikiran mantanmu. Tanyanya setengah bercanda, tapi matanya menyipit curiga. Clarissa mengangkat pandangannya, menatap Davin dengan kesal. Apaan sih? Kamu kayak orang cemburu aja.